Itu MWA UI adalah atasannya rektor UI. Jadi MWA UI itu bentuknya dewan pertimbangan, ada anggota-anggotanya, ada unsur masyarakat. Itu ada Pak Yusuf Kalla, Pak Said Agil Siroj, Pak Eldiartono Sutarto dari militer gitu-gitu dan kawan-kawannya lah. Mahasiswanya cuma satu orang saya, karyawannya satu orang namanya Pak Huda Fakultas Hukum, dosennya ada sekitar 6 orang. Tugas saya adalah mengatur aset UI yang nilainya kurang lebih 2 triliun itu, gedung-gedung, melakukan audit terhadap kinerja rektor termasuk korupsi yang kemarin. Terus apalagi ya, ngurusin semuanya deh kalau mau buka prodi baru, mau RKT UI per tahunnya, itu tugas, termasuk tugas saya mewakili teman-teman satu orang. Dan situ rapat 2 minggu sekali biasanya di rektorat atau di sini lantai 5 sama Pak JK, Pak Setakil gitu-gitu ngomongin kita semuanya dari sini lah gitu kurang lebih. Nah, saya ini unsur mahasiswa dan hari ini kita ngomong soal apa? Disuruh lakukan dari kakak. Banyak banget ya. Banyak banget. Langsung pertanyaan aja kali ya, enggak apa-apa? Langsung. Oh, kita kenalan dulu aja kali ya. Boleh kenalan satu-satu? Waduh. Nama, cepet aja, nama, fakultas, cita-citanya mau jadi apa? Waduh, itu lama. Cita-cita ya. Kalau nggak tahu Kak, atau ibu rumah tangga, istri orang gitu aja. Gak apa-apa ya. Nama, fakultas, cita-cita. SMA nggak usah, itu masa lalu. Kita menghadapi masa depan sekarang. Ya. Dari siapa nih yang mau? Kiri. Iya boleh. Nama, fakultas, cita-cita. Yang kencang sampai ke dalam sana. Nama gue Rifki, Fakultas Hukum. Cita-cita gue jadi konsultan. Gue Ezra, IPA. Cita-cita gue jadi orang sukses. Gue Rebecca, Fakultas Farmasi. Cita-cita belum tahu. Gua Diba, Fakultas Hukum, cita-cita masuk surga. Nama saya Ahmad Haikal, Teknik Sipil, cita-cita menjadi presiden. Oh. Nama gue Ibnu, gue dari FE, cita-cita semoga jadi CEO. Amin. Gue Isal dari FE, cita-citanya Ngomongin ke sana. Gue Daniel dari FS, cita-cita jadi Direktur Bank Indonesia. Siapa lagi? Ke belakang kali ya? Apotik. Ada banyak tentang kasus korupsi. Ada banyak tadi kan itu korupsi itu berarti kurang apa panjang. Karena terguna yang selanjutnya. Nama saya Sania, dari FE, cita-cita usaha. Nama Gina dari FISIP, cita-cita belum tahu. Saya dari Fasilkom, belum tahu juga. Belum tahu. Silakan. Nama saya Esther dari FISIP, cita-cita Gubernur BI. Gubernur BI. Wow. Saya Puja dari FE, cita-cita minimal ke Sri Mulyani. Apa cita-citanya? Minimal ke Sri Mulyani. Minimal kayak Sri Mulyani. Jadi perempuan. minimal menteri berarti ya. Silakan. Nama saya Arga, saya dari FE. Cita-cita saya kerja di perusahaan internasional. Bisa internasional. Nama saya Siapa? Terserah. Wira dari FIB, cita-cita keliling dunia. Dunia. Nama saya Gatardi dari FE. Saya ingin jadi sekjen PBB. Sekjen PBB. Wow. Saya Arya dari FE, kerja di BI. BI. Saya Filis, fakultas ekonomi akuntansi, cita-cita Orang senang. Oke. Nama saya Faris dari FMIPA Fisika. Cita-cita saya membuat perusahaan sendiri. Yang kenceng sana. Ini majuan aja. Kemajuan, Bucil Tato. Siapa lagi yang belum? Oh iya. Ini gue yang pertanyaan. Udah gue Belum tahu. Gak apa-apa. Saya Taufik dari Fisika, MIPA, cita-cita belum tahu. Belum tahu. Gue Nadia dari Psikologi, cita-cita Belum tahu. Tolong record. FIB mau kerja di Natgeo. Arkeo. Netgeo. Foto-foto singa gitu ya. Silakan. Hanum dari FE, cita-cita CEO Bank. Wow, keren. Yang belum tadi siapa yang belum? Yang belum. Yang ini tadi belum nih. Ngomong kasihan dipotong. Silakan. Cita-cita psikologi. Psikologi. Ya, Cita-citanya banyak. banyak. Salah satunya yang paling gede. Apa ya?
editor Vogue. Oh, keren. Majalah fashion ya itu. Majalah fashion. Yang belum? Ya, yang dokumentasi. Nama fakultas cita-cita. Mau dimasukin saya fisip, cita-citanya jadi PR. PR. Kimiko, fisip, penulis. Kimiko, penulis. Jadi penulis. Saya juga cita-citanya jadi penulis. Cita-cita saya wakil presiden Republik Indonesia dan penulis. Saya cita-citanya. Kenapa wakil? Soalnya saya suka ngurus hal-hal yang sifatnya negara dan ke dalam gitu. Saya pengen suatu hari Indonesia tuh bikin KTP gak usah dipungkiri lagi. Baik keluar langsung dapat akta lahirnya. Ngurus paspor tuh cuma 1 jam gitu. Saya pengen banget ngurus cita-cita suatu hari sampai ke tahap itu Indonesia. Dan kelihatan cita-cita teman-teman yang keren banget, masa depan Indonesia cerah ya. Cerah ya. Tepuk tangan kita semua ya. Ya, gila. Kita semua keren. Oke teman-teman, langsung aja. Siapa yang mau ngajuin pertanyaannya? Pertanyaannya? Satu orang. Pas kakak pertama di dunia nih, mana bukunya? Perasaannya gimana? Ospeknya bagaimana? Terus seneng apa enggak? Apa berharap banget apa enggak jadi studi? Atau pilihan Eva itu pilihan pertama? Sebelum masuk ke situ pertanyaan wajib dulu kali ya. Oh iya. Pertanyaan wajib dulu aja kali ya. Pertanyaan wajib biar kita yang serius-serius dulu baru kita ngobrol-ngobrol nyantai ya. Gitu ya. Enggak, yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan IKM UI IKM UI dan dinamikanya di UI? UI. Oke, IKM UI itu adalah wadah untuk seluruh kegiatan mahasiswa yang ada di UI. Apa aja sih nih? Kalau saya kasih lihat nih, saya udah gambar. Kita bukan bimbel BTA tapi ini supaya gampang. Nih, paling atas itu namanya Forum Mahasiswa UI. Forum Mahasiswa UI itu apa sih? Sederhananya itu rapat ketua-ketua lembaga yang ada di UI. Semua ketua dari level UI sampai level fakultas. Dalam format itu ada apa aja? Ada @dpm_UI. Ini Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang tugasnya untuk mengawasi kinerja BEM, MWA, MM, BAK, udah sampai situ. Dan bikin peraturan-peraturan. Ngadain pemilu, ngadain OKK, itu tugasnya DPM. Dan DPM itu selain ada di tingkat UI, ada juga tingkat fakultas. Jadi ntar teman-teman kalau masuk ke fakultas ada BPM, MPM, atau DPM namanya fakultas masing-masing. Yang kedua itu ada @BEMUI_official atau BEMUI. Tugasnya itu menjalankan fungsi eksekutif dari semua kegiatan kemahasiswaan. Maksudnya apa? Pelaksana dari semua event yang ada. Misalnya kayak UI Art War, lomba seni, lomba olahraga, lomba keilmiahan. Dan dia melakukan penyikapan terhadap isu-isu nasional. Jadi kalau misalnya subsidi BBM mau naik, tolak atau terima, itu BEMUI yang ngomong. Kalau apa gitu-gitu, itu apa ya? Uang kuliah mau naik apa enggak? Ya itu bisa BEMUI juga sih sama bareng-bareng sama MWA. Nah, BEM UI itu selain ada di tingkat UI, ada juga di fakultas. Jadi ntar teman-teman kalau masuk ke fakultasnya masing-masing, bakal ada BEM FHUI, BEM Fisiko, BEM Vokasi, gitu-gitu bakal ada juga. Ketua-ketuanya cari tahu sendiri lah ya. Dan ini @MWAUIUM, ini adalah perwakilan mahasiswa di organ tertinggi Universitas Indonesia atau MWAUI. Tugasnya ngapain? Ini ngatur semua tentang UI. Menyetujui dulu nih, gedung ini nih dulu nggak ada. Yang nyetujuin MWA. Terus renovasi Balairung, boleh apa kagak? Yang nyetujuin MWA. Audit UI, rektor korupsi apa kagak? MWA. Terus ya, terus apa lagi ya? Mau bikin program studi hukum alam gitu. Yang baru S2 hukum alam atau hukum rimba gitu. Itu persetujuannya di MWA juga. Dan tugasnya benar-benar semuanya. Saya dibantu sama namanya Badan Kelengkapan MWAUI Unsur Mahasiswa. Itu yang buat ngebantu saya riset-riset karena susah banget kan ya ngurusin angka-angka gitu. Kalau teman-teman ngeliat kerjaan saya itu kayak buku Yellow Pages gitulah kurang lebih. Per tahun ya kayak buku Yellow Pages. Dan itu saya punya staf-staf ahli dari berbagai fakultas untuk bantu saya menyelesaikan itu. Dan ada juga mahkamah mahasiswa ini untuk melangsungkan fungsi peradilan. Jadi kalau ada pemilu-pemilu BEM gitu kan ya, kadang-kadang berantem. Enggak sih, kalau anak ini nggak ada berantem lah. Kalau misalnya berantem, itu nyelesainnya di MM. Kalau ada MWA sama BEM-nya berantem gitu, amit-amit jangan sampai. Itu ngurusnya juga di MM. Sengketa kayak gitu-gitu. Dan UKM, ada BAK, Badan Audit Kemahasiswaan, itu untuk ngaudit organisasi kemahasiswaan. Jadi organisasi mahasiswa kan ada acara-acaranya ya, ada uangnya kas masing-masing juga, itu yang ngaudit itu tugasnya BAK. Ada juga BO sama UKM. BO itu ada pers, ada Salam UI, keagamaan, Peradilan Islam ya, Peradilan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus ada juga kayak UKM tuh berkuda, memanah, bola, basket gitu-gitu, semuanya ada di UKM. Totalnya ada 46 kalau nggak salah. Ada 46 UKM. BO saya lupa totalnya ada berapa. Berarti itu ada 6 subpoin berarti ya? Iya, betul. Dan semua ini namanya IKM UI. Oh. Nah,
Ya, MWA itu singkatan dari apa? Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. MWA UI. Kak, saya mau nanya Kak, kalau rata-rata mereka ini yang mau ikut ini itu harus S1 apa S2 boleh? Kalau tingkat UI itu boleh sampai S3. S3 jadi boleh Kalau semua tingkat UI, itu? iya. Jadi ketua BEM UI S3, tapi ada nggak sih dokter gitu yang mau jadi ketua BEM UI? Sibuk banget kayaknya. Tapi rata-rata jadinya S1. Tapi pengurus BEM UI pernah S2. Pernah ada anak S2 jadi pengurus BEM UI. Kalau BEM fakultas tergantung fakultas masing-masing. Kalau di hukum sih nggak boleh S2. Cuma boleh S1. Ada lagi pertanyaan terkait wajibnya? Dinamikanya, oh iya lupa, dinamikanya sekarang tuh organisasi lagi sepi sih. Karena entah kenapa mahasiswanya kayaknya pengen cepet-cepet lulus ya. 3 tahun, 3,5 takut sibuk. Iya, dan takut sibuk. Padahal organisasi itu menunjang teman-teman ketika nanti teman-teman pasca kampus, kalau nggak pernah ikut organisasi, bingung tuh mau ngapain. Nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu mau kerja di mana. Karena senior-seniornya dulunya kan dari organisasi semua ya. Jadi ya penting banget organisasi, selain nambah soft skill, belajar manajemen konflik. Kalau saya berantem sama kamu, saya nggak belajar kan kalau saya nggak ikut organisasi gitu. Saya berantem karena ngurusin acara gitu. Saya nggak akan belajar kalau saya nggak ikut organisasi. Dan itu hal-hal yang mungkin nggak bisa diukur sama CV atau nilai, tapi jauh lebih berharga daripada semuanya menurut saya. Ada lagi pertanyaan terkait ke IKM, wajibnya apa? Yang kedua, bagaimana kegiatan akademis yang ada di UI? Kegiatan akademik yang ada di UI. Rata-rata menjadi UI susah, itu pasti. Susah kalau akademis tuh ya mata kuliah teman-teman berarti ya. Susah. Jadi sebaiknya teman-teman mulai detik ini belajar untuk memanajemen waktunya dengan baik. Iya, untuk belajar, untuk berorganisasi, dan kemudian untuk berprestasi. Jadi satu hari itu setidak-tidaknya teman-teman gunakan secara umum bagi 3 untuk itu: belajar, berorganisasi, berprestasi. Tips dan triknya beda-beda ya tiap orang ya. Kalau saya orangnya kinestetik, jadi nggak bisa diem. Kalau di kelas tuh nggak bakal dapet apa-apa deh. Ini aja saya keringetan sendiri gitu kan, goyang-goyang mulu, nggak bisa diem. Kalau bisa jelasin sambil loncat-loncat, pengen loncat-loncat saya nih sekarang. Jadinya kalau saya itu jam 8 bangun, di kelas itu bengong biasanya, gitu, karena susah banget untuk fokus karena saya harus gerak-gerak atau saya goyang-goyang gitu di kursi, aneh sih. Dan akhirnya waktu pagi saya tuh kayak agak kebuang sia-sia. Siangnya saya organisasi biasanya sampai maghrib lah, jam 7, jam 8. Abis itu baru saya ngejar apa yang saya nggak pelajarin di paginya. Cuma saya sehari tidur paling 3-4 jam doang karena emang biasa begadang. Jadi ya malam-malam itu teman-teman bayangin lah saya ngapain aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang auditori atau visual, saya rasa teman-teman nggak harus tidur 3-4 jam sih. Dan karena saya kalong ya, jadi paginya teman-teman kan bisa manfaatkan waktu dengan baik kan. Jadi sebaiknya di kuliah itu perhatian bener-bener. Untunglah kalian kalau bukan kinestetik ya saya. Jadi waktunya lebih irit daripada apa yang saya pakai gitu. Kinestetiknya secara konkret gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang ini? Jadi akademisnya benar-benar Susah sih ya, susah. Tapi kalau kumlat apa nggak kumlat tergantung fakultas sih. Kalau kedokteran itu susah, tapi anak-anaknya pinter. Jadi 100 mahasiswa 99 kumlat. Kalau fakultas hukum saya nggak ngerti kenapa 300 yang masuk paling kumlat 20. Kalau fisik fakultas apa? Kedokteran. Anak-anaknya pinter. Kalau yang lain fisik paling 200-an dari 300 gitu. Rata-rata 50-70%, tapi kalau hukum sih nggak ngerti kenapa cuma 10% yang kumlat, nggak ngerti kenapa. Jadi ya yang hukum siap-siap aja ya, di geng tidak kumlat. Ya, ada lagi pertanyaan ini? Yang wajibnya? Next. Yang ketiga Kak, bagaimana dengan kehidupan sosial UKM dan kegiatan non akademis di UI? Sosial UKM dan non akademis di UI. Ya, organisasi dan UKM gitu-gitu namanya non akademis ya. Peneliti yang gitu-gitu namanya non akademis. Sejauh ini seru sih menurut saya. UI adalah universitas dengan kegiatan kemahasiswaan terbaik di Indonesia menurut saya. Karena kalau teman-teman mau nyari di universitas lain, mungkin yang nyamain kita tuh cuma UGM sama ITB kali ya. Kegiatan sebanyak ini dan selengkap ini. Nah, mumpung teman-teman punya wadahnya yang bener-bener semuanya itu ada, dari teman-teman yang suka olahraga sampai suka sosial politik, misalnya gabung di BEM gitu-gitu, keilmuan juga ada, kayak SMK Prasetya. Jadi silakan teman-teman pilih passion teman-teman. Kan teman-teman tadi udah nyebutin cita-citanya ya.
Jadi tips and trick saya begini. Kalau cita-cita kamu adalah gubernur BI, coba teman-teman definisikan jauh 30 tahun ke belakang apa yang gubernur BI lakukan waktu mahasiswa seharusnya. Dari situ teman-teman dapat clue dong, teman-teman mesti ngapain waktu mahasiswa, bener nggak? Gubernur BI dulu tidur cuma 5 jam gitu pas kuliah. Kenapa? Dia belajar mulu, IPK cum laude terjadi mapres. Lakukan itu. Atau gubernur BI dulu ketua BEM Fakultas Ekonomi UI. Lakukan itu. Atau gubernur BI dulunya baru apa? Masih kuliah udah buka usaha fotokopian di Kutek gitu. Lakukan itu. Dan karena teman-teman tadi udah nyebut cita-cita teman-teman, masuk UI adalah saatnya mendefinisikan apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai cita-cita itu. Bener nggak? Nggak mungkin dong jadi penulis kalau nggak pernah nulis, bener nggak? Nggak mungkin jadi presiden kalau nggak pernah jadi ketua BEM. Gimana caranya? Nggak pernah mimpin organisasi atau nggak pernah jadi ketua organisasi lah gitu. Nggak mungkin jadi presiden. Nggak mungkin jadi jurnalis kalau nggak pernah ikut pers kampus orang mahasiswa, bener nggak? Gimana jadi gubernur BI kalau misalnya nggak pernah ikut organisasi kajian di FEUI? Nggak mungkin. Karena dulu Pak Khatib Basri, Pak Agus Marto itu dulu mahasiswa berprestasi FEUI. Agus Marto Wardoyo, USBI. Pak Khatib Basri Menteri Keuangan dulunya Mapres Utama Universitas Indonesia. Jadi yang tadi bilang gubernur BI, siap-siap saja apa yang harus teman-teman lakukan di Universitas Indonesia, bener ya? Bener. Ada lagi pertanyaan terkait ini, wajibnya? Gak ada? Ada lagi ya? Pertanyaan berbuntut dari wajibnya nggak ada? Baru aku jawab pertanyaan kamu kali ya? Saya jadi maba. Saya harus buka aib saya kayaknya kalau pertanyaan ini. Dulu saya sekolah di SMA Kristen 5 BPK Penabur Kelapa Gading. Saya adalah mahasiswa 3 terbawah di sekolah saya. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau ada anak Badung plus bodoh, itu saya. Berantem sama guru mulu, ngisengin temen, sekolah kagak bener. Sekolah juga hancur banget. Dan orang tua saya sampai desperate juga, sampai waktu saya bilang mau masuk UI, orang tua saya, udahlah ngapain sih masuk UI, swasta aja dekat-dekat rumah gitu-gitu. Kayaknya sih bukan karena dia nggak bolehin saya masuk UI, tapi takut saya nangis karena udah tahu anak kayak begini kok masih coba-coba UI gitu. Anak dodol kok yang masih coba-coba UI sih gitu nih orang. Mungkin orang tua saya takut saya kecewa. Akhirnya waktu kelas 3 saya beraniin aja tes aja. Belajarnya baru kelas 3 sih, gara-gara masuk UI. Belajarnya waktu saya keterima semua guru-guru kayaknya mengutuki saya karena anak-anaknya mereka pada nggak keterima di UI, saya keterima. Dan akhirnya begitu sampai di sini, apa yang membuat saya mau masuk sini, waktu itu saya ketemu dengan kakak-kakak ya kayak teman-teman saya kali ya, tua banget sekarang ini. Saya ngeliat kakak-kakak yang dulu kuliah di UI, dia cerita tentang betapa banyak hal yang udah dilakukan di Universitas Indonesia. Dia udah kerja di mana, dia adalah seorang penulis juga, dia punya sekolah gratis untuk anak-anak orang mampu gitu-gitu. Dan waktu itu dalam hati saya dan anak Badung yang bertobat itu bilang kayak gue pengen jadi kayak gitu suatu hari nanti. Dan itu yang bikin gue belajar, dan seperti apa yang saya udah sampai sini adalah apa yang udah dicapai. Jadi kakaknya itu 2 tahun lalu adalah MWA. Nah itu 2 tahun lalu MWA. Saya mencapai apa yang dia capai dengan start yang lebih jelek lah tentunya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan itu, ya ngertilah apa yang dikejar ya. Silakan. Proses pertobatannya itu gimana? Proses pertobatannya gimana? Iya. Gimana proses pertobatannya ya? Ya ampun, saya rajin ke gereja itu baru kelas 3 SMA. Jadi baru dulu kagak jelas dah anak-anaknya. Gimana proses pertobatannya ya? Saya dulu SMP suka banget sama Kesatria Baja Hitam. Itulah yang bikin saya pengen masuk Fakultas Hukum. karena saya pengen jadi pembela keadilan. Dan di kelas 3 SMA saya sadar betul kalau saya mau jadi Kesatria Baja Hitam tuh nggak pernah ngisengin anak-anak cewek, apalagi tidur sehari sebelum ujian gitu. Atau ujian kalau nggak bisa dia tidur aja di atas meja gitu, nggak gitu kan. Ya akhirnya yang mengubah saya adalah karena saya sadar bahwa manusia itu hidup untuk 3 hal. Yang pertama untuk Tuhan dan agamanya, yang kedua itu untuk bangsa dan negaranya, yang ketiga adalah untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang yang paling dia sayangin gitu. Dan ketika teman-teman sadar untuk melakukan 3 hal itu, apa gunanya jadi orang malas, bener nggak? Pada akhirnya setiap kita ditakdirkan untuk melakukan hal yang besar. Masalahnya kita sadar apa enggak itu. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Dekat apakah MWA UI sama rektor
MUA UI sama rektor. Sedekat apa? Jadi kalau pembagian tugasnya BEM sama MUA itu, BEM itu yang suka demo-demonya, yang anak Badungnya lah gitu, anak Badungnya protes gitu-gitu. MUA itu harus yang berpura-pura jadi anak baiknya. Berpura-pura jadi anak baiknya. Jadi kalau sedekat apa, dekat banget, buka bareng, foto-foto gitu. Foto gitu. Foto-foto, ngobrol-ngobrol, acara-acara informal datang gitu. Jadi dekat banget sih kalau sama rektor ya, sama anggota MUA yang lain gitu. Ada Pak JK juga, tapi Pak JK paling datang sebulan sekali lah untuk rapat gitu. Orangnya nggak seserius yang di TV kok, bercandanya alay juga kayak kita. Silakan. Jadi kalau BEM universitas itu untuk ngurusin acara-acara di KUI sama melakukan penjangkauan nasional. Kalau BEM fakultas itu cuma boleh ngurus yang fakultas ke bawah dan bersama-sama dengan BEM UI melakukan penjangkauan nasional. Tapi BEM UI itu bukan atasannya BEM fakultas. Sifatnya itu koordinasi. BEM UI adalah koordinatornya BEM fakultas, bukan atasan. Jadi kalau BEM fakultas itu nanti kamu ngurusinnya ya acara-acara fakultas, olahraganya fakultas gitu. Karena ada olimpiade gitu-gitu. Kebetulan saya tahun lalu juga mantan ketua BEM dan wakil ketua BEM FHUI. Jadi ya kalau misalnya kamu FHUI ntar ada olimpiadenya gitu kan. BEM-nya itu yang tugas ngaturin olimpiade supaya kita fakultas hukum menang gimana nih gitu. Biasanya yang menang FISIP sama teknik kok. FISIP teknik berbangga. Oh ya. Gimana sejarah kakak dulu masuk organisasi jadi awalnya kayak gimana? Sejarah masuk organisasi gimana ya? Tahap-tahapannya sebelum sampai sejauh ini gitu ya. Sampai setua ini gimana ya? Saya dulu sebenarnya pas masuk sini targetnya simple aja sih, karena saya sadar saya nggak sepintar teman-teman ya. Itu dulu masuk sini aja kepleset, beruntung gitu, kayak masuk lubang jarum lah. Saya sadar saya nggak sepintar teman-teman yang di sini. Saya lihat ada juara umum di belakang, ada pemenang lomba nasional debat apalah gitu kan, ada lomba nyanyi para gitu apa lomba suara internasional. Saya yakin ada tersembunyi di antara teman-teman semua. Tadinya saya menargetkan diri saya itu cuma sampai lulus IPK 3,2 dan jadi pengacara biasa-biasa aja, CV-nya kosong. Apa-apa. Tadi gitu. Tapi saya waktu itu terjebak karena diajak-ajakin sama orang sih. Diajakin sama senior. Terus gara-gara mungkin kalau saya ngeliat maba ya, kalau kerjanya bagus dan bisa dipercaya saya ajakin terus gitu loh. Jadi secara nggak sengaja kayaknya ngikut terus, akhirnya sampai sini deh, kayak kepleset gitu. Awalnya saya organisasinya apa aja, udah lupa banget sih. Lupa saya. Dulu saya di BEM Fakultas Hukum sih. Di BEM Fakultas Hukum jadi staff gitu. Jadi staff di BEM Fakultas Hukum. Saya tahun keduanya jadi kepala departemen di salah satu organisasi di tingkat fakultas juga. Terus saya jadi ketua panitia acara pernah. Terus saya ikut pemilu, kepilih jadi BEM. Wakil ketua BEM. Itu ketua BEM-nya saya itu Ali Abdillah, ketua BEM UI. Ali Abdillah ketua BEM UI, saya dulu wakilnya dia. Cuma karena nyalon ketua BEM UI itu harus resign. Jadi harus mundur dulu, maju, saya jadi ketua BEM-nya ganti dia. Iya, di FHUI. Di FHUI, Ali dulu ketua BEM FHUI dan ketua BEM UI. Saya dulu wakil ketua BEM dan jadi MWA. Terus baru MWA. Kalau kegiatan lain-lain saya dulu suka ngajar gitu sih. Jadi teman-teman nanti bakal ketemu banyak kegiatan sosial ya. Kalau saya dulu spare waktu saya hari Sabtu untuk ngajar anak-anak sekitar Depok itu gratis di PKM. Kayaknya sekarang udah pindah sih. Tapi ntar teman-teman tahu sendiri kegiatannya gitu kan. Sama kalau sekarang saya ngapain? Sekarang saya lagi menjejak cita-cita saya untuk jadi penulis. Saya lagi update blog mulu, mau coba-coba bikin buku, dan sekarang saya lagi dapat beasiswa dari Megawati Institute untuk karena masalah kepemimpinan gitulah. Jadi syaratnya punya kemampuan kepemimpinan yang baik, dapat beasiswa dari Megawati Institute. Ya insya Allah buat uang jajan lumayan lah, sama dapat seminar gitu. Sama sekarang saya lagi ngerjain skripsi gitu. Itu kata-kata jorok itu kalau angkatan 2 jangan disebut. Skripsi. Gitu aja. Ada mana? Gantian dulu kali ya. Kamu yang mana tadi? Kalau kan tadi saya sempat baca blog kakak. Oh ya ampun. Inspirasi kakak tuh gimana? Apanya? Inspirasinya dari mana? Banyak sih. Saya tuh orangnya melankolis banget kali ya. Jadi kalau saya berteman sama seseorang gitu, saya pengen tahu apa yang ada di dalam hatinya dia gitu. Jadi saya mencoba mendefinisikan itu dan
ya saya tulis aja. Dulu saya alay banget kok kalau nulis, sumpah alay banget. Tapi apa ya, banyak mengartikan perasaan, banyak belajar dari pengalaman, kemudian tuliskan. Nggak ada cara lain lagi. Latar belakang buat nulis. Saya sih meskipun kebanyakan galau-galau ya tulisan saya, ada juga yang serius-serius beberapa. Saya sih pengen apa ya, kata Pramudia Nantatur, kalau kamu nggak menulis itu kamu akan hilang di telan sejarah. Jadi saya percaya kalau ketika saya mati nanti saya mau meninggalkan sesuatu, dan itu pemikiran saya supaya raga saya udah gak ada tapi pemikiran saya hidup selamanya. Jadi kalau kamu adalah insan akademik, menulislah gitu, karena niscaya kamu akan meninggalkan sesuatu ketika kamu mati nanti gitu. Jadi profesor, enggak, cita-cita saya nggak di akademis, saya mau jadi wapres RI, amin. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa ketakutan Ketakutan terbesar kakak, kecoa. Ya, terbesar kakak. Ketakutan apa ya? Terbesar. Bukan kecoa. Kecoa salah satunya, kedua yang terbesar kayaknya. Kalau terbesar saya apa ya? Ketakutan terbesar saya kalau hidup nggak memberi manfaat sih. Karena cita-cita itu yang pertama pasti masuk surga ya. Tadi dia bilang masuk surga kan, itu benar. Dan untuk mencapai itu kan artinya kita nggak cuma bagus di kehidupan vertikal doang, tapi juga kehidupan horizontal kan. Kebanyakan kita bagus di salah satunya doang. Dan kalau masuk surga itu mesti bisa dua-duanya. Jadi saya takut melalaikan salah satunya. Itu kalau saya. Selain keduanya kecoa. Oke, silakan. Ini kayak berasa debat BEM sama MWA lagi deh, ditanya mulu gitu. Dulu. Kembali lagi ke MWA. Kemarin waktu ramai-ramainya kasus korupsi UI itu konkret MWA itu apa itu? Konkretnya. Sebenarnya sih gini, waktu korupsi itu kita langsung evaluasi. Jadi satu-satunya mahasiswa yang bisa marahin rektor di UI itu cuma MWA Unsur Mahasiswa, bukan saya ya. Orang-orang yang menduduki jabatan MWA Unsur Mahasiswa itu bisa marahin rektor. Jadi kita langsung marahin rektor, saya langsung marahin rektor. Kedua, langsung ganti pejabat yang korup itu, sama melakukan audit Universitas Indonesia karena Oktober keluar. Jadi ketahuan ada korupsi lebih gede lagi apa enggak? Mudah-mudahan enggak ya, jangan nyumpain dosen kita korupsi lah, amit-amit. Malu juga kan ditanya teman-temannya UGM gitu-gitu, wih korupsi ya, haha gitu. Kasih gitu kan. Malu-malu banget. Dan itulah jadinya kalau misalnya seseorang hanya pintar di kehidupan horizontalnya kan, dan tidak di kehidupan vertikalnya, korupsi. Ketika seorang hanya pintar di kehidupan vertikalnya dan tidak di kehidupan horizontalnya, ya jaga masjid atau juga gereja. Padahal ketika pendeta itu diam di gereja, ustadz diam di masjid, akademisi, dosen-dosen diam di kampus doang, maka yang jadi anggota DPR, jadi presiden RI adalah tikus-tikus koruptor. Jadi ketika kamu udah sampai di sini, setlah cita-cita yang besar. Jangan sampai orang-orang baiknya diem doang di kampus. Lagi? Saya? Ya, silakan. Menurut kakak apa kita kekurangan orang yang ingin masuk public sector atau ya apa perlu lebih banyak orang yang masuk ke public sector? Soalnya yang saya tahu banyak dari generasi kita ini pengennya itu ya private sector, mau jadi hukum perdata misalnya, mau jadi businessman. Tapi yang saya tahu yang mau jadi politik itu kurang. Apa itu benar nggak? Iya. Jadi gini sih, kita biar yang mungkin belum paham kali ya, private sector sama public sector itu apa sih? Kalau private sector itu swasta lah, perusahaan-perusahaan, company gitu-gitulah. Kalau public sector itu mungkin NGO, terus LSM, pemerintahan, DPR, hakim gitu-gitu. Kalau saya masuk UI, emang sih minat terbesarnya tuh pada ke sektor privat. Kenapa? Karena dengan kepintaran segini, teman-teman bisa dapat gaji 10 kali lipat daripada lulusan biasa kalau di fakultas hukum. Kalau fakultas hukum paling gaji lawyer baru lulus 2,5-3,5 juta. Di fakultas hukum baru lulus 3,5 juta adalah gaji magangnya lawyer fakultas hukum UI. Jadi kalau dia udah jadi ini 10 juta dalam setahun jadi 20 juta.
dalam 3 tahun jadi 50 juta per bulan gajinya. Nah, tapi coba teman-teman bayangkan ketika semua orang mengambil jalan itu, maka ada bidang lain yang ditinggalkan kan ya, yang kekurangan orang-orang pintar, itu bidang publik. Bidang publik sekarang ini korup ya, TV tiap hari ngeliat mulu kan, korup lah, apalah, yang selingkuh lah, yang nonton video porno lah, gitu-gitu kan. Dan ya kalau mau memperbaiki itu memang memerlukan pengorbanan yang lebih besar sih. Jadi tapi ketika teman-teman datang ke sini, ya teman-teman harus sadar kalau uang kuliah teman-teman itu disubsidi sama pajak yang orang tua teman-teman bayar, tetangga teman-teman bayar, tukang beca yang seberang itu bayarin kuliah teman-teman nih. Sekarang detik ini juga. Itu beneran ada kok, masuk di RKTUI, itu kerjaan saya juga soalnya. Jadi kita dibayar dari pajak penggolanya. Jadi kalaupun teman-teman punya cita-cita di sektor privat, itu nggak salah, bener-bener nggak salah sama sekali, bener-bener nggak salah. Milikilah mindset publik. Artinya kan kerja sektor privat, miliki mindset publik. Artinya teman-teman kerja di situ bukan cuma buat diri sendiri doang, tapi untuk melakukan sesuatu terhadap dunia luar. Penasaran dengan tadi Kak. Ya. Katanya apa namanya, ada anggaran apa untuk apa dari pajak gitu maksudnya, dari pajak Ya jadi buat UI. ya, jadi gini, UI itu disubsidi sama APBN. APBN itu apa sih? Ya, APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu uangnya Republik Indonesia. Dapatnya dari mana? Pajaknya orang tua teman-teman, pajaknya tukang beca, pajaknya warteg yang di Barel itu, pajaknya siapapun yang ada di Indonesia ini gitu. Nah itu sebagiannya buat dari kita kuliah di sini. Saya besar ya. Itu berarti anggarannya dalam pendidikan ya? Iya, masuknya dalam anggaran pendidikan. Uang pangkal tahun gratis kan? Uang pangkal tahun ini yang reguler gratis kan? Itu berkat itu juga. Jadi percayalah bahwa ada tanggung jawab yang besar ketika teman-teman masuk sini. 10 juta gratis itu nggak murah loh. 10 juta kali total hampir 200 miliar teman-teman di talangnya. Itu bukan duit sedikit. 200 miliar tuh bisa beli channel nutupin perpustakaan bersatu gitu. Beli channel. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ya, silakan. Tokoh yang benar-benar menginspirasi kakak sampai kakak kayak gitu sih. Tokoh yang saya belum jadi apa-apa, saya cupu banget, cuma bisa ngutip-ngutip kata-kata orang doang. Tapi tokoh yang tokoh yang menginspirasi saya. Ada namanya ini. Teman-teman pasti pernah dengar. Namanya Muhammad Hatta. Iya, Muhammad Hatta tuh gila sih menurut saya. Ya ceritanya ntar lah belakangan, pokoknya dia pecah sama Soekarno karena idealisme dia gitu. Soekarno mulai jadi diktator pada masa itu, dia mundur dari wakil presiden RI, dia kritik temannya sendiri, dia mati dalam keadaan yang sangat ya gitulah, yang sedih lah untuk urusan mantan wapres itu. Jadi kayak dia teladan terbesar saya untuk apa saya boleh ya. Namanya Muhammad Hatta. Sama satu lagi sebenarnya ada sih masih hidup, namanya Muhammad Yusuf Kalla. jadi dia perdamaian dunia ya kalau sekarang ya, udah bukan perdamaian Indonesia lagi, udah ngurus Kamboja, Malaysia, Aceh gitu. Dan saya ketemu orang itu seminggu sekali, rasanya gimana sih, kayak wah gitu. Twitternya di follow juga, aduh kayak waktu dia follow Twitter saya itu kayak udah mau pingsan loh saya, udah spot udah mau pingsan, di follow sama idola sendiri, kayak ya gitulah. Tapi teladan itu untuk menggiring teman-teman untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau teman-teman punya tokoh, beli buku biografinya atau autobiografinya, baca. Dulu mereka ngapain aja sih? Yang pasti bukan tidur-tiduran. Kalau tidur doang nggak mungkin biografi 500 halaman. Gitu. Oke, silakan. Apa yang mendorong kakak untuk ikut organisasi executive organization daripada hanya fokus kepada akademik kakak sendiri? Apa ya? Yang pasti sih saya nggak wajibin teman-teman untuk ikut organisasi yang sifatnya sosial politik kayak BEM, BPM gitu-gitu doang ya, karena pilihan itu banyak banget. Kalau teman-teman suka olahraga ya udah jangan maksain diri untuk demo-demo atau ikut apa BEM gitu-gitu. Kalau teman-teman sukanya nyanyi ya jangan ikut main basket gitu. Nggak apa-apa, pilih aja satu apa yang teman-teman suka. Tapi apa yang mendorong saya, karena saya sadar tentang apa yang mau saya capai dalam hidup gitu, dan cara untuk mencapainya adalah dengan mencemplungkan diri ke situasi yang membuat saya belajar. Dan nyemplungin diri ke BEM, kayak MUI itu membuat saya belajar untuk mempersiapkan diri saya untuk sampai masa depan itu. Kalaupun saya nggak sampai, nggak ada penyesalan juga tuh, nggak ada penyesalan sama sekali, karena saya udah dapat banyak hal dari sini gitu. Dan, jadi cobain semuanya aja, cobain semuanya hari ini sesuai minat ya, jangan maksa, jangan nyuruh ikan manjat pohon, monyet kita suruh berenang, nggak bisa. Tapi
Silakan coba Meta. Kak, suka duka kakak hadis. Siapa dulu? Ini dulu. Oh, ini dulu kali ya. Oh, positif negatif. Suka duka selama di organisasi. Selama di organisasi. Oh, keren selama pacaran sama Mas Ali ya. Suka duka selama organisasi. Bercanda ya. Selama di organisasi. Ada yang tahu Anies Mata nggak? Tahu. Dia presiden PKS. Dia juga seorang penulis. Saya suka tulisan-tulisannya. Dia pernah bilang, ada tulisan judulnya Tekanan. Dia pernah bilang gini, ada alasan kenapa seorang pahlawan itu selalu tersenyum dalam keadaan tertekan, selalu tampak gak pernah capek dalam keadaan diberi tanggung jawab sebesar apapun, selalu dalam keadaan bahagia meskipun difitnah sama banyak orang. Alasan caranya gimana? Jadi dia tuh bilang kalau ibaratnya ini adalah jantung kita. Ini yang bulat gede itu jantung. Yang titik gede ini namanya bangunlah bunker di dalam hatimu. Bunker itu apa? Untuk membuang semua rasa kesal itu, untuk membuang semua rasa-rasa ketidaksukaanmu terhadap orang lain, untuk ngebuang emosi, untuk ngebuang apapun. Jadi mulai detik ini, kalau teman-teman mau maju, bangun bunker itu. Dan niscaya setelah itu nggak ada lagi hal yang mengganggu teman-teman. Karena hal-hal kayak, misalnya saya berantem sama kamu ya, gara-gara rebutan martabak gitu, saya dapat. Ntar kamu ngadu kan ke teman kamu yang di belakang, si Aldo ngambil martabak saya, terus yang belakang nambah-nambahin, masalahnya bukan jadi martabak lagi. Iya Aldo udah kacamataan, kurus jelek lagi, jadi kurus dan jelek, dia sebel juga. Dan akhirnya hal kayak gitu nggak mengubah apa-apa kan? Ada hal-hal yang sebaiknya tidak usah diperkelahikan, dan kebanyakan kita terjebak pada hal-hal yang kayak gitu. Karena itu loh, bangun, kalau kata Pak Anies Mata, bangunlah bunker dalam hati. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Suka dukanya? Hampir nggak ada. Saya banyakkan sukanya. Seneng aja ketemu orang, sebanyak banyaknya ketemu teman-teman nih yang bedanya 4,5 tahun sama saya. Karena saya udah 29. SKS berapa? Saya sebenarnya udah bisa lulus 3,5 tahun. Karena syarat UI kan 144 ya. Waktu 3,5 itu saya udah 149. Cuma karena saya mau maju di MWA, saya harus lulus 4,5 tahun. Dan saya sadar ini mengorbankan setahun saya tuh nggak ada artinya lah dibandingkan hal yang mau saya capai gitu. Sekarang SKS saya udah 157. Dan saya udah tinggal skripsi doang. Udah 157. Harusnya 3,5, harusnya setahun yang lalu saya lulus sih, tapi nunda 4,5 ini sekarang. Tapi bahagia juga sih, kalau nggak saya nggak ketemu ini kan. Semuanya. Ada lagi? Ada rencana siapa dulu? S2? Ini kali ya? Ada rencana mau ambil S2? Ada, doain deh mau ambil S2 sih rencananya. Di mana? Ada 3 negara tujuan saya sih, Amerika, Jerman, atau Singapura. Kenapa? Karena saya mau ambilnya S2 tentang kebijakan publik. Dan administrasi terbaik itu ada di 3 negara itu. Jadi kayak mudah-mudahan saya bisa salah satunya. Amin. Ada lagi? Tadi kamu mau nanya? Oh enggak jadi. Iya, silakan. Kan kakak kan kayaknya sibuk banget ya organisasi gitu kan. Terus juga dari kuliah. Itu gimana caranya gitu waktunya? Gimana ya? Kalau kamu sadar bahwa kamu itu lemah, caranya adalah memperkuat diri sendiri. Jadi kalau kamu biasanya banyakkan waktu main, banyakkan waktu tidur gitu ya kurangin waktu. Simpel. Mulai detik ini main tadinya 2 jam jadi 1 jam atau mungkin setengah jam. Atau waktu tidur tadinya berapa? Tadinya 8 jam jadi 6 jam. Gak ada masalah kan dengan itu, tetap bisa tidur. Dan kalau saya dulu mulai dari kondisi terjelek ya, saya nggak sepintar teman-teman, saya yakin. Bayangin berapa buku yang harus saya kejar karena saya SMA nggak pernah belajar. Berapa buku harus saya kejar, berapa kerjaan dalam organisasi yang harus saya kerjakan supaya saya bisa membuktikan diri kalau saya itu mampu dibandingkan teman-teman yang lebih pintar gitu. Nah, beruntunglah teman-teman yang dulu masa SMA itu nggak seperti saya, dan saya yakin hampir nggak ada di sini yang kayak saya dulu. 3 terbaik di kelas nggak ada kan nih? Ada, angkat tangan di belakangnya, angkat tangan nih, nggak usah nih. Nggak ada kan nih? 3 terbaik di kelas dulu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau nanya, curhat atau apa gitu? Dosen? Oh, ada yang mau nanya? Boleh. Oh iya, silakan. Dosennya gimana? Kesan-kesan buruk, Kesan buruk.
dosen tuh, saya bagi dosen 2 kategori sih, dosen muda sama dosen tua. Kalau dosen muda itu santai, mau ngomong gue lu, toyor-toyoran, ada mau salam-salaman gaul, nongkrong bareng, minum makan di kantin bareng, ada yang santai. Tapi kalau ada santai banget. Tapi kalau yang dosen tua yang ada profesor-profesor gitu ya mereka udah makan asam garam jauh lebih banyak daripada kita. Jadi teman-teman tahu bagaimana harus bersikap sama mereka kan ya. Nah, itu. Muda itu paling umur 30-an, 20 sampai 30-an. 20 akhir sampai 30-an ya S2. Syarat dosen UI adalah S2 minimal. Syarat untuk dosen UI. S2. Dan apa ya? Yang paling senang dari dosen di UI adalah biasa teman-teman nonton TV berita-berita gitu kan. Nonton berita, dosen ada guru besar ngomong atau profesor siapa yang udah jadi menteri ngomong, orang itu akan ada di depan teman-teman ngajar. Orang-orang itu ngajar di banyak atau mungkin banyak acara seminar-seminar, orang itu akan ada di depan teman-teman. Keren ya? Jadi ya belajar itu jadi semangat kalau ngeliat mereka nih. Saya tahu Yusril Mahendra kan nih, Yusril Mahendra dulu mantan menteri. Dia ketemu pertama kali sih diajarnya sama dia gitu, dan itu dulu dia cerita pernah ngelempar bangku sama dosennya. Karena dibego-begoin gitu loh. Dia padahal pintar banget kan, dibego-begoin. Terus dia lempar bangku sama dosennya, nggak kena sih. Suatu hari saya akan lebih pintar daripada bapak, bener lebih pintar. Jadi kesimpulannya kalau pintar lempar bangku ke dosen. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya atau apa? Atau closing statement atau apa? Kalau dukungan orang tua gimana? Pandangan orang tua terhadap kesibukan kakak? Saya masuk kuliah ini nggak dibolehin sama orang tua saya. Karena mungkin orang tua saya realistis, saya dodong. Jadi dia nggak bakal ngasih saya masuk UI. Cuma saya tipe yang kalau orang tua saya bilang A, saya ngerjainnya B. Di bengkek gitu. Dulu mau maju BEM, udahlah ngapain sih gitu-gituan, belajar aja yang benar gitu di kampus. Saya maju aja gitu. Pas penghitungan suara pemilu, mas saya datang. Kayaknya satu-satunya saya ketua BEM yang orang tuanya datang pas penghitungan suara selama ada sejarah BEM. Tapi kayak apa ya? Kata-kata orang tua tuh penting sih. Tapi kalau prinsip saya sih, kita yang menentukan hidup kita sendiri sih. Jangan sampai ketika mereka nanti meninggal dunia, amit-amit ya. Semoga diberi umur panjang untuk siapa orang tua yang ada di sini. Jangan sampai kita menyesali pilihan mereka yang bukan sesuai dengan hati nurani kita gitu. Menurut saya sih. Jadi kalau nggak ada hal yang nggak bisa dikompromikan lah, apalagi orang tua. Biasanya orang-orang yang paling khawatir dan menghalang-halangi kita karena dia tahu di rumah kita suka mobil sembarangan, bukan? Suka duduk angkat kaki gitu-gitu. Dia nggak tahu di luar kita kayak gimana. Kita lebih besar daripada itu, saya yakin. Kalau di rumah kita kasih tahu sisi-sisi teralanya kita kan. Maka mereka jadi kayak nggak yakin nih sama kita. Aduh, nih orang bisa apa sih di luar gitu-gitu. Dan mereka sayang banget sama kita. Jadi kalau saya orang yang melawan dalam tanda kutip semua permintaan orang tua saya untuk saya gitu. Sekarang dukung penuh, kan buktinya nyata gitu. Ya, sekarang akhirnya dukung penuh. Karena membuktikannya 4,5 tahun kemudian. Ya, dan itu sih untuk setiap hal yang kamu pilih atas dasar keputusan sendiri harus ada pembuktiannya dong, benar nggak? Jangan orang tua bilang A, aku mau B, tapi tiduran. Tapi nggak nyampe apa-apa, IPK-nya jeblok juga. Gimana orang tua mau percaya? Gitu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Nah, kalau BMUI itu dia bisa ikut UKM gitu nggak sih? Sempet nggak sih? Kalau BMUI bisa ikut UKM juga apa enggak? Nggak sempet nggak sih waktunya? UKM tuh jadwalnya beda-beda sih. Jadi kayaknya harus kamu yang cari tahu jadwal UKM-nya dan sesuai sama waktu kamu. Tapi kalau sempat aja. Kalau saya sih kalau dulu ikutnya yang lomba-lomba keagamaan sama BEM gitu-gitulah. BEM yang organisasi sosial. Terus kalau misalnya ada BEM nih, terus dia dapat scholarship, dia harus ninggalin Indonesia kan? Itu gimana ya? Harus. Nggak, semua hal nggak se-strict itu kok. Jadi jalanin aja. Nanti kalau kamu udah masuk ke dalam juga kamu sadar di mana titik kamu bisa membagi waktu. Kalau maba itu emang waktunya nyoba semuanya gitu. Tapi nggak usah, itu nggak serius kayak UKM ya basket. Latihan 2 minggu sekali, datang terus tiap hari gitu, nggak boleh apa-apa. Kalau suatu hari kamu di opname di rumah sakit kan nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Atau mungkin suatu hari kamu harus lomba ke luar negeri juga nggak apa-apa. Tapi pasti harus ngomong dulu ke ketuanya dong. Saya situasinya begini gitu. Jadi itu fleksibel aja sambil jalan, nggak usah terlalu dipikirin. Sambil jalan aja. Yang penting set goals dulu mau ngapain aja sama di kampus. Ada lagi? Ya, silakan. Apaan sih bu? Bolos kan? Bolos. Limit bolos di
UI ya, rata-rata tuh 2-3 kali per mata kuliah. Kalau saya nggak kepepet banget, saya nggak bolos. Tapi satu hal sih pesan saya, nggak usah tipsen, nggak ada gunanya. Nilai juga nambah cuma 0,00005 lah gitu. Ngapain tipsen juga gitu, nggak ada gunanya. Kalau kita pintar bagi waktu, pasti kita bisa nge-set jadwal kita kayak nggak bolos lebih dari 2 atau 3 kali. Kalau maba kan bisa akut banget soal absen ya. Kalau maba emang biasanya dosen-dosennya juga strict banget soal absen sih. Tapi kalau pas sudah angkatan-angkatan agak tua, dosennya udah nggak strict sama absen, tapi mahasiswanya suka tipsen. Jadi nggak ada gunanya juga tipsen, serius. Cuma nambah 0,00 sekian kok dari nilai kita. Nggak usah. Jadi silakan berkuliah dengan wajar-wajar saja, bolos seperlunya saja gitu. Ada hal yang kadang-kadang lebih penting kan ya, bolos seperlunya saja. Kalau bisa nggak bolos jangan bolos. Kalau bisa cum laude sambil organisasi ya lakukan itu. Oke. Kalau ini semangat banget untuk menjadi festival jadi wakil. Amin. Kalau misalkan ada halangan kayaknya ada gimana ya kalau aku gagal ya? Kalau sebenarnya sih cita saya sih begini. Kan tadi saya bilang saya pengen melihat Indonesia sampai pada suatu titik di mana pikiran terlahir bayi brojol langsung keluar, KTP gampang banget, orang tuh Jakarta kagak usah macet lagi. Terus kalau ada korupsi langsung ditangkap, PNS-PNS-nya kagak mager, gitu-gitu. Saya pengen sampai titik itu. Kalau ternyata suatu hari bukan saya yang pantas untuk melakukan perubahan itu, ya saya akan berpartisipasi dalam perubahan. Jadi nggak harus mencapai kayak harus jadi wapres dulu baru mau kayak begitu, enggak. Dari sekarang teman-teman bisa kok untuk melakukan itu. Jadi set goalsnya. Tapi ada cerita Abraham Lincoln loh ya, yang kalah 3 kali pemilu senat tapi total langsung jadi presiden. Jadi ya kita nggak tahu sampai titik mana kita berhasil. Saya mau nanya ya, mau nanya fenomena sekarang kan banyak ya aktivis-aktivis mahasiswa itu yang dulu waktu jadi mahasiswa tuh suaranya keras-keras gitu. Ketika sudah punya posisi yang nyaman sekarang mereka udah diem lupa sama perjuangan. Menurut kakak itu gimana? Apa kakak takut apa enggak jadi kayak seperti itu? Iya, misalnya kayak saya kali ya. Terus kayak saya nih, semangat banget nih orang. Ntar udah jadi anggota DPR melempem juga atau udah jadi apa melempem juga. Mudah-mudahan enggak ya. Saya nggak bisa buktiin, saya baru umur 22 tahun saya. Saya baru umur 22 tahun. Saya nggak bisa membuktikan itu sekarang. Tapi kalau dari muda aja mindset saya udah kayak gitu. Udah tua ntar juga saya tiduran doang di DPR. Pas jadi presiden juga korupsi juga. Baru umur 20 men udah mikir kayak gitu. Dan udah tipsen dari umur segini. Di saat kamu bisa nggak tipsen, udah korupsi di umur segini. Di saat kamu bisa nggak korupsi karena dapat uangnya dari orang tua. Jadi apa bangsa ini 20 tahun ke depan? Korupsinya tadinya cuma tipsen doang jadi miliaran. Kalau sekarang nih tipsen aja nggak berani ya kalaupun suatu hari kepleset ya udahlah, bukan ya udahlah sih nggak boleh, tapi melatih dulu untuk sampai nggak tahap itu. Kalau sekarang nggak pernah latihan untuk melakukan itu, apa jadinya 20 tahun ke depan? Bener nggak? Jadi selagi bisa coba, selagi bisa konsisten ya istiqomahkan. Kan tadi katanya kakak mau jadi wakil presiden. Ya. Tapi kalau seandainya kakak jadi presiden, apakah kakak jiwanya akan tetap mau jadi wakil presiden apa gimana? Saya nggak tahu. Saya itu baru bisa jawab 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan kali ya. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi sejauh ini di kamar kosan saya udah ada track cita-cita. Saya bikin timeline gitu. 2000 berapa saya harus sudah di mana, 2000 berapa udah saya di mana. Target saya wapres RI 2044, Gubernur DKI Jakarta 2034. Amin, mudah-mudahan. Silakan. Yang kakak rekomend, the things yang kakak rekomend ada di kos itu apa aja kak? Hal yang ada di kosan? Iya. Tergantung kamu sih. Kalau saya suka main game, jadi kalau saya mentok banget, saya ada yang suka Football Manager atau cowok-cowok di sini. Nah itu dia, itu mainnya cowok sejati, main terus aja. Main cowok terus aja. Jadi saya kadang-kadang kalau ini main Football Manager, tapi saya nggak suka nonton TV, jadi nggak perlu ada. Kalau kamu suka nonton TV di saat ini, tapi yang pasti sih jangan sampai hal-hal yang nggak distract banget ya. Misalnya bawa kulkas, DVD, TV, laptop, PlayStation 3, gitu-gitu. Habis selesai satu, lanjutnya kayak yang lain. Habis nonton Korea, main PS. Nggak belajar. Jadi satu atau dua aja lah hal kayak gitu. Yang lain tergantung keperluan kuliah. Kalau yang lain. Kalau arsitek pasti ada pen banget dong.
Kalau hukum ya buku-buku tebel banget dong. Kalau kedokteran ya stetoskop lah masih di kamarnya kan. Nah, kita kan Berarti hobi kakak selain menulis organisasi FM terus apa lagi? hobi. Nggak tahu sih hobi terbesar sih menulis sih kalau saya untuk sekarang. Saya dulu suka main basket cuma sejak kuliah sih nggak terlalu mau main basket lagi. Karena kayak udah apa ya pengen nyoba hal baru di kampus. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Saya berapa sih ngomong? Belum. 5/3. Hal terkesan bagi kakak selama 4 tahun di UI ini apa kak? Hal yang paling mengesankan selama 4 tahun saya kuliah. UI-nya itu sendiri sih mengesankan. Orang-orang yang ada di dalamnya yang tadinya nggak pernah ketemu orang dari luar Pulau Jawa kali ya, tiba-tiba ketemu dari mana-mana. Terus dosen-dosen semua tentang UI itu mengesankan, percayalah. Berantem-berantemnya, BT-BT-nya, mata kuliahnya yang bikin agak tidur, semua mengesankan. Setelah 4 tahun sampai detik ini, senang banget ada di UI. Senang banget. Ini terbesar sama di kampus. Oh, ada. Tadinya saya ngebet masuk UI sampai ngelawan orang tua. Semester 2 saya nangis, saya pengen keluar dari UI. Saya nangis di kosan. Sampai setiap minggu pengen keluar di UI. Karena kenapa? Saya ketemu orang-orang pinter banget kayak teman-teman semua. Udah tahu mau ngapain. Ada yang dari maba, saya mau jadi ketua BEM. Gitu. Pusing pala saya udah. Rasa-rasanya saya nggak bisa untuk melakukan itu semua gitu. Akhirnya semester 2 saya pengen keluar dari UI, tapi malu juga sama orang tua dulu waktu masuk sini. Malu juga sama orang tua dulu waktu masuk sini. Akhirnya ya udah saya menjauhi diri dulu dari kampus lah, dari lingkungan pertemanan. Kerjaannya abis selesai kuliah ngekos aja, bengong tidur. Pernah sampai tahap kayak gitu, bener-bener pengen keluar dari UI. Nggak bisa berteman, pernah sampai tahap gitu. Dan rasanya, padahal saya anak Jakarta ya, rasanya anak daerah bisa mengatasi itu, tapi saya dulu nggak bisa. Saya secupu itu dulu, Badung dong pas SMA. Kalau nyampe sini nggak bisa juga, nggak nyaman gitu. Saat di titik itu yang berharga banget. Buat apa ya? Itu saya ngefans banget sama 2 orang sih, namanya Coki. Dia dulu wakil ketua BEM Fakultas Hukum waktu saya maba. Yang kedua itu namanya Andreas Jaya, dia itu MWA 2 tahun lalu sebelum saya. Saya sempat ngobrol sama yang ya salah satu di antara 2 itulah. Terus kayak jadi mengingatkan saya lagi kalau saya pengen jadi kayak mereka. 4 tahun kemudian saya jadi kayak mereka. Jadi kalau kamu sampai pada titik tertentu, bicara dengan orang yang bisa diandalkan. Bedanya IKM aktif sama pasif. Apanya? Bedanya IKM aktif sama pasif. Bedanya IKM aktif sama pasif. Kalau IKM aktif itu intinya ikut OKK, lulus IKM aktif. Kalau nggak ikut OKK sama sekali udah pasif, kagak bisa ikut apa-apa. Hah? Oh, PSAF juga fakultas. Ospek, OBM juga. Pokoknya semua rangkaian wajib UI ikutin. Kalau nggak ikut IKM pasif. Pak, kalau misalnya OKK terus sama PSAF itu bentrok gimana? Kalau OKK sama PSAF-nya bentrok. Iya. Teknik ya? Fakultas teknik ya? Hah? Fakultas teknik. Bukan Oh, FIB. FIB. Oh. Panitia gimana? Kami selesaikan besok di rektorat. Udah. Ya, udah ada jawabannya ya. Mudah-mudahan sih nggak bentrok ya panitia ya. Nah, itu dia. Ini wakil ketua panitianya OKK. Jadi kalau ada apa-apa ini aja ingat muka Mbak ini. Bukan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau kita? Oh iya, silakan. Selama ini saya ke diri sendiri, jadi banyak banget orang yang definisi sukses itu banyak yang definisi gue bisa cari duit dengan banyak, gue kaya, gue sukses gitu, gue bisa bermanfaat bagi orang walaupun miskin, gue nggak bisa aja duit dari sini tapi gue sukses, gue punya definisi sukses apa? Definisi sukses saya. Kalau saya udah bisa bikin semua orang senyum sih. Jadi kayaknya saya harus jadi pelawak. Saya harus jadi pelawak ya. Tapi cita-cita saya bikin Indonesia tersenyum. Jadi saya. Jadi saya akan sukses kalau bisa petani. Berarti. Tapi kebahagiaanmu kamu sendiri yang menentukan kok. Jadi mulai cari definisi
Suksesmu dari itu. Kak, Siapa dulu nih? Bingung. Siapa dulu? Ladies first ya. Ladies first. mau nanya tadi kan udah jelasin bedanya IKM aktif sama IKM biasa. Nah terus salah satu keuntungannya kita jadi IKM aktif itu daripada IKM biasa tuh apa? Kalau kamu jadi IKM aktif tuh kamu bisa ikut semua organisasi, jadi pengurus kepala departemen organisasi, jadi ketua BEM, jadi MWA, jadi apapun tuh bisa. Kalau IKM pasif mandek di staff. Bahkan nggak bisa jadi. Bahkan ada beberapa fakultas yang nggak memperbolehkan jadi staff. Kalau di hukum cuma boleh jadi staff doang. Kalau di fakultas teknik kayaknya nggak boleh sama sekali deh. Fisip HI setahu saya nggak boleh sama sekali. Saya mau nanya, dasarnya OKK itu revisi atau tradisi kan? Apanya itu preferensi? Dasarnya OKK itu revisi atau tradisi? Revisi atau tradisi? Saya nggak ngerti maksudnya. Yang kakak tahu, OKK itu berdasarkan tradisi ya karena emang selalu ada dan jadi diwajibin atau revisi untuk membangun yang lebih baik? Revisi. Terus kalau misalnya bedanya IKM di UI sama IKM di fakultas itu apa? Terus kalau misalnya kita nih lulus, kita ikut PSAF, kita berarti lulus jadi IKM fakultas kan? Nah, tapi kita nggak lulus jadi IKM UI, nah itu gimana? Kalau IKM di UI itu buat keanggotaan organisasi di level UI, kalau fakultas buat di level fakultas. Tapi saran saya kenapa sebaiknya lulus dua-duanya, karena ada beberapa fakultas yang tidak menyediakan kegiatan yang ada di UI. Dan ada kegiatan di UI yang di fakultas juga di fakultas nggak ada. Jadi sebaiknya ikut dua-duanya saran saya. Supaya apa ya? Supaya kalau mau tiba-tiba semester 1 saya mau jadi organisatoris. Semester 2 saya mau ikut keilmuan. Semester 3 saya mau jadi olahragawan, bisa melakukan semuanya kan. Tapi kalau misalnya udah terlanjur salah satunya nggak bisa, takutnya mandek dari tengah-tengah. Pas pengen nyobain A, ya terhalang kaki gitu ospek dulu, klik banget. Supaya nggak ada penyesalan, mumpung sempat juga kan ya nggak ngapa-ngapain juga nih. Mumpung sempat ikut aja semua. Klik. Ada? Boleh di closing? Udah lanjut lagi. Oh iya boleh. Harapan terbesar kakak buat kita. Harapan terbesar buat kita, teman-teman ingat gini ya, saya yakin tiap malam tiap hari teman-teman foto pakai jakun. Benar nggak? Oh udah dapat ya? Oh iya, iya. Yang udah dapat nanti pasti pakai front kamera terus foto-foto sendiri gitu kan. Foto-foto sendiri. Terus post-post di Twitter, jadi avatar gitu-gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Ingat perasaan itu baik-baik. Ingat. Sampai 4 tahun kemudian jangan hilang perasaan itu. Karena kalau di titik saya ini udah sampai pada tahap yang gimana ya, kerjaan yang nikmat menanti, cita-cita saya juga menanti gitu. Saya mau milih yang nikmat atau mau muter jauh untuk cita-cita saya mau milih apa. Udah mulai pertimbangan tuh mulai banyak. Kalau sampai perasaan itu hilang, dengan gampangnya saya di tahun keempat akan menyerah. Saya udah ngapain sih jadi wapres, banyak yang mau jadi wapres RI. Yang milih DKI udah orang lain aja biarin aja, saya tidur aja di ini. Jadi gitu. Jadi banyak pertanyaan. Oke. Kalau the most mengesankan experience, mengesankan experience baik buat pertanyaan kakak itu single apa available lah. Bisa yang nanya cowok. Nanya cowok kasih single apa enggak? Langsung kayak grogi gitu. Apa yang paling mengesankan ya? Saya nggak pernah tuh loncat-loncat di rumah meluk-meluk nyokap saya. Itu pertama kalinya dalam hidup saya setelah saya merasa puber. Terus nelponin semua teman saya waktu saya terima SNMPTN di UI. Jadi kayak titik itu kayak momen paling gede di hidup saya. Dan 4 tahun kemudian nggak bisa lagi saya ngerasa itu. Semangatnya udah belum terus pelan-pelan. Jadi sebaiknya teman-teman masih punya itu, ingat terus ya tiap hari. Oh iya, silakan. Agak melenceng nih. Kakak kan udah 4,5 tahun di sini ya. Tipe menuju 4,5 lah. Tipe mahasiswa apa aja sih yang ada di UI ini? Soalnya kan UI kan banyak banget dan ada yang rambutnya gondrong lah, ada yang gini lah. Apa aja sih? Ini sebenarnya ini pertanyaan yang paling saya kurang seret dalam tanda kutip. Kenapa? Bukan saya sebelum orangnya, tapi kurang-kurangin deh nyebut orang
si A tuh anak musola, si B anak kantin, si C tuh anak kupu-kupu ya, atau anak kuda. Yang si ini anak buku, yang satu anak cacing gitu. Pernah nyebut orang kayak begitu. Kenapa? Karena manusia itu unik dengan variasinya masing-masing. Ketika teman-teman melabel seseorang dengan anak musola, begitu dia makan di kantin, satu kantin gempa bumi kayaknya, ngerti nggak? Begitu anak kantin tiba-tiba sholat gitu, ada di musola, terus rokoknya paling banyak dari yang lain. Kayak musola runtuh tuh, bener nggak? Nah, jadi berhenti deh melakukan label-label seperti itu. Orang unik dengan caranya masing-masing. Benar bahwa kamu akan punya komunitas, geng, teman unyil lah, so-called teman unyil atau apapun itu. Karena itu lingkungan dimana membuat dirimu merasa nyaman, tempat dimana kamu bisa cerita apa aja, bener nggak? Selalu ada tempat untuk pulang kan, itu analoginya. Tapi tempat untuk pulang ini pakailah untuk menguatkan dirimu saja, gitu. Jangan berhenti di situ, karena masih banyak orang-orang lain yang harus kamu kenal. Apalagi kalau cita-cita kamu tadi gede-gede ya, mau bangun peradaban, bangun Indonesia, masuk surga gitu, masa berhenti di situ doang? Dan supaya nggak berhenti di situ, berhentilah melakukan labeling seperti itu. Nah, kakak kan kenal banyak orang. Terus gimana sih kakak bisa kenal banyak orang? Gimana cara kakak berteman terus mengenal orang? Caranya, saya sendiri nggak tahu caranya gimana ya. Kita kenapa kenal ya? Anak FKM kan dia. Kenapa kenal ya? Karena saya IKM aktif, makanya kenal sama. Oh iya, jawaban yang bagus. Karena IKM aktif. Jadi bisa ikut organisasi, bisa tahu senior, kenal teman universitas lain ya kan, fakultas lain gitu. Waktu saya di BEM ketemu sama guru fakultas lain, waktu saya di MWA ketemu sama MWA fakultas lain, universitas lain gitu. Jadi masuk ke organisasi, jadi kayak kenal paper pasti. Bagus jawabannya, sekalian promosi. Gak ada lagi. Kan tadi kakak bilang organisasi itu bisa mendapatkan soft skill. Kalau misalnya di luar organisasi, misalnya kita nggak pengen ikut organisasi, nggak pengen ikut UKM, apakah kita masih bisa mendapatkan soft skill dari lingkungan sekitar kita? Misalnya kita orangnya suka bergaul gitu, cuma kita nggak yang aktif seperti organisasi. Kalau kamu datang ke UI cuma memutuskan untuk berteman saja gitu ya misalnya, ya masalah-masalah yang kamu hadapi adalah masalah pertemanan. Pacar kamu diselingkuhin teman kamu, terus kamu berantem, kamu jahat banget sih gitu. Atau kamu ngambek gitu ya kan, masalah-masalah kayak gitu. Tapi masalah-masalah profesionalitas kamu ketemu di mana? Pertanyaannya adalah masalah-masalah seperti apa yang mau kamu hadapi dalam hidup. Kalau masalah-masalah yang sifatnya personal kayak ya si A diselingkuhin pacarnya, si pacarnya nonjokin temannya lagi, temannya tawuran sama sekolahan sebelah, nggak apa-apa, habisin aja di pertemanan. Tapi kalau kamu mau hadapin permasalahan yang besar daripada itu, masuk komunitas lah, apapun itu ya, organisasi, padus, apapun. Capek gak? Kejar impian. Wah, manusia ya capek ya. Namanya manusia sih pasti capek sih. Tapi ingat lagi sih, pada awalnya di sini bukan buat diri sendiri kan. Cita-cita itu emang buat kita sendiri. Nah, mau jadi gubernur BI karena saya pengen Indonesia A, B, C, D. Saya pengen mata uang Indonesia gitu. Pasti. Ketika capek ingat aja, ini bukan buat Allah doang coy. Atau ketika lu tiba-tiba tidur, hati lu mau jadi ini gitu. Kadang-kadang suka ada sebelum hati gitu, padahal lu mau jadi ini, tapi sekarang lu tidur-tiduran doang, teman-teman lu kayak gitu. Bisa gitu. Kayak gitu kan? Tips istirahat kakak ada gak yang supaya bisa refresh? Ini jadi kelas 6 lama-lama ya. Istirahat. Apa ya? Waktu tidur sih ininya. Tapi saya orangnya kalong sih, jadi kayaknya nggak tepat nanya istirahat ke saya. Ya lah, saya orangnya kalong. Jadi kalau kadang-kadang kalau jam 2 nggak bisa tidur sih nulis saya gitu. Bikin apa gitu, kadang-kadang gitu. Yang tepat kayaknya istirahat ke saya nggak tahu jawabannya. Tapi saya tidur ketika saya pengen tidur. Gak pernah kurang tidur gitu? Pernah sih, sampai kecil banget kan di mata air, rasis sendiri-sendiri. Aku jauh banget di mata kan. Pernah capek banget. Terus ngatasinnya gimana kan? Ngatasinnya? Iya. Ada saatnya sih dimana kita nggak bisa melakukan pekerjaan doang kan ya. Pasti pengen lari seminggu, 2 minggu, itu nggak apa-apa liburan aja. Bahkan seorang presiden pun butuh hari Minggu untuk tidur siang sama main sama cucunya kan. Gimana mahasiswa yang belum jadi apa-apa. Kalau teman-teman capek ya itu, tapi jangan keenakan. Baru kerja, ibaratnya mata kuliah sekali. Oke, I deserve a month full of rest gitu. Gila coy, baru mata kuliah proposal doang, 1 bulan liburnya ke Bali gitu. Ya kali, terus kuliah tinggalin sebulan. Kan nggak gitu kan. Jadi tips and triknya adalah berlakukan reward and punishment untuk diri sendiri.
Kalau saya sih biasanya kalau saya udah chief sesuatu, saya ngidam banget nih pengen makan rujak gitu ya. Pengen makan rujak yang mangganya asam banget, agak-agak pedes pakai garam-garam yang ada cabai gitu. Kalau saya udah ngerjain A, saya baru akan makan rujak. Kalau saya udah ngerjain B, saya baru akan pergi ke teman saya ke mall Margo nonton film Wolverine yang lagi keren sekarang gitu. Iya. Jadi perlakuan seperti itu. Kan dari tadi kan tadi banyak yang bilang kan keuntungannya dari IKM aktif. Nah itu terus teman-teman kakak misalnya yang dulunya nggak IKM aktif tuh gimana? Atau benar-benar nggak punya masa depan atau gimana gitu? Bukan gak punya masa depan sih, pada akhirnya kelihatan orang yang ditempa melalui komunitas dan organisasi dan lomba-lomba sama orang yang nggak pernah menembus semua itu. Ketika saya punya teman kosan yang dari maba sampai sekarang masih tidur aja. Sekarang saya di sini dia masih tidur aja nih di kosan. Akhirnya di kosan orangnya nggak ngapa-ngapain. Dan ya terserah sih, itu pilihan sih, saya nggak bisa ngejudge juga. Tapi ya kamu mau memproyeksikan diri kamu seperti apa 4 tahun ke depan gitu aja. Simpel. Udah. Oke, kata panitia udahan, gak apa-apa ya. Kalau yang ada apa-apa nanti Di follow aja Twitternya Kak. kita silaturahmi aja di ini kali ya. Di akun lembaga atau di akun situs. Kita perlu foto untuk Iya, nanti abis ini ya. Foto formal ya. Foto non formal juga nggak apa-apa.